Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 9 bersama saya Subandrio. Marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Pembahasan kita hari ini sampai bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Apa itu harmoni? Coba perhatikan tayangan berikut, yaitu suara gamelan yang sendiri-sendiri dan bersama-sama. Coba kalian perhatikan. Mana yang lebih harmoni antara sendiri atau bersama-sama? Tentunya bersama-sama ya. Poin yang A adalah makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tayangan di depan tadi membuktikan bahwa kebersamaan dalam harmoni akan menciptakan suara atau musik yang baik. Terus apa pengertian harmoni? Pengertian harmoni adalah kerjasama antara beberapa faktor sehingga menciptakan suatu yang berarti bagi masyarakat banyak, ya. Sedangkan keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia adalah sikap masyarakat Indonesia yang harus menjaga kebersamaan, kerukunan dalam masyarakat, yang harus memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada. Yang pertama adalah harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain, sehingga menjadi harmoni jika dilakukan festival budaya Nusantara. Yang kedua adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun ada yang kurang, sehingga dalam kelompok masyarakat ada kalangan menengah, ada kalangan atas atau kalangan bawah. Dengan demikian perbedaan strata keekonomi ini harus diciptakan secara harmoni juga, walaupun berbeda-beda dalam strata ekonomi. Yang ketiga adalah harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender semakin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, yang memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lanjutkan yang B, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Gejala yang disebabkan oleh situasi di masyarakat biasanya terjadi karena satu, perbedaan antara individu yang tidak dapat diselaraskan. Dua, benturan kepentingan, jadi masing-masing individu punya kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian perubahan sosial yang terjadi secara cepat, ya, biasanya dari miskin menjadi kaya atau sebaliknya, nah itu akan terpengaruh.
Kemudian perbedaan kebudayaan. Nah, ini terpengaruh juga terhadap gejala-gejala yang ada di masyarakat. Jenis faktor penyebab masalah sosial antara lain: 1. Faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak mencukupi kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan, sehingga terjadi kesenjangan dalam ekonomi. Kemudian yang kedua, faktor budaya. Budaya asing dapat mempengaruhi suatu negara. Kebudayaan pada suatu negara mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Mempelajari dan mendalami agama dapat mencegah, menyadarkan, ataupun menyaring budaya asing yang masuk ke suatu negara. Yang ketiga adalah faktor biologis, seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi, sehingga perlu peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat misalnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, dengan beban pekerjaan yang berat, yang menumpuk, dan sehingga yang banyak, sehingga menimbulkan stres. Nah, hal ini meningkatkan emosi. Nah, sehingga terjadi kesenjangan sosial. Yang selanjutnya adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah keberagaman dalam masyarakat. Nah, ini ada positif dan negatifnya. Coba perhatikan di bagan. Itu ada 3 poin, yaitu bagi individu, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Yang pertama adalah bagi individu. Itu positifnya adalah meningkatkan kecerdasan dalam menyelesaikan masalah. Negatifnya adalah terganggunya kehidupan pribadi. Kemudian bagi masyarakat, positifnya adalah menguatkan rasa solidaritas kelompok dalam kompetisi persaingan yang positif. Negatifnya adalah muncul perpecahan, kehancuran nilai dan norma masyarakat, kemudian mengganggu ketertiban umum. Kemudian yang selanjutnya, bagi bangsa dan negara, nilai positifnya adalah menjadikan rasa yang lebih kuat, tangguh, serta dinamis dalam menghadapi persaingan dengan negara lain. Negatifnya adalah menimbulkan perpecahan bangsa, menghambatnya pembangunan nasional, dan mengurangi rasa kepercayaan. Jadi kalau kita ambil positifnya, semua itu akan berbuat baik. Ya seperti contoh yang di depan, kalau sendiri-sendiri suaranya tidak baik. Tapi ketika itu bersatu secara harmoni, suara musik gamelan itu bersatu menjadi baik. Begitu juga dengan perbedaan yang ada di Indonesia bersatu menjadi masyarakat yang baik. Demikian pembelajaran kita untuk PPKN kelas 9. Untuk bab 5 kita lanjutkan nanti yang poin C. Silakan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan juga lihat di konten-konten lain di Sahabat Sekolah. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe biar tidak ketinggalan tentang pembelajaran yang lain. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.